Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Khofifah Qiraatul Fauzi dengan nomor induk mahasiswa 122011831156. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi terkait adab mencari ilmu. Materi ini merupakan materi Al-Quran Hadis kelas 11 MA. Nah, materi ini merupakan materi semester genap. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu yang pertama diharapkan peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, dan hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Lalu tujuan yang nomor 2 adalah peserta didik dapat menyebutkan arti mufrodat dari Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, dan hadis Nabi tentang kewajiban untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Lalu tujuan yang nomor 3 adalah peserta didik dapat menganalisis kandungan dari Quran Surat At-Taubah ayat 122, Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, dan hadis Nabi tentang kewajiban untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Lalu tujuan yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada sesama. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama adalah kegiatan mari mengamati. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada dua gambar. Yang pertama ini adalah gambar seorang anak laki-laki yang sedang membaca kitab gundul. Lalu gambar yang kedua ini menunjukkan para santriwan yang sedang belajar kitab kuning. Ini kegiatan menyimak guru atau syekhnya yang sedang menjelaskan materi-materi agama yang ada pada kitab gundul. Nah, dari dua gambar ini dapat kita amati dan kita simpulkan bahwasannya kedua gambar ini menunjukkan kegiatan manusia yang sedang menuntut atau mencari ilmu. Baik, lanjut. Mari memahami Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Kita baca terlebih dahulu bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Lanjut kita lihat terjemah kosakata atau mufradatnya. Yang pertama adalah liyanfiru, artinya pergi, kafah semua, firqatin golongan, liyatafaqahu untuk memperdalam, waliyunziru untuk memberi peringatan, dan yang terakhir adalah yahdharun, mereka dapat menjaga diri. Nah, ini adalah terjemahan kosakata atau mufradat dari penggalan ayat Quran Surat At-Taubah ayat 122. Lanjut, kita ke kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya
ketika turun sebuah ayat yang artinya jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih. Ini adalah potongan ayat Quran Surat At-Taubah ayat 39. Nah, potongan ini merupakan sebuah penegasan bahwasannya berangkat berperang itu adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin. Nah, padahal waktu itu sejumlah orang tidak ikut berperang karena sedang berada di padang pasir untuk mengajar agama kepada kaum mereka. Maka orang-orang munafik itu mengatakan ada beberapa orang di padang pasir tinggal atau tidak berangkat berperang. Celakalah orang-orang yang berada di padang pasir itu. Nah, untuk kemudian turunlah ayat dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Nah, jadi kandungan dari Quran Surat At-Taubah ini ada kaitannya dengan asbabun nuzul turunnya ayat pertama tadi, ayat 39 tadi. Di mana pada ayat 39 tadi itu menegaskan bahwa berperang itu hukumnya wajib dan yang tidak berperang itu akan terkena azab yang pedih. Nah, lalu pada saat itu pada saat kejadian berperang itu ada sebagian orang mukmin yang tidak ikut berperang karena mereka sedang menyampaikan dakwah atau sedang mengajarkan ilmu pengetahuan di padang pasir. Nah, kemudian orang munafik itu berkata bahwa celakalah orang-orang yang tidak ikut berperang. Kemudian turun ayat dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berperang. Nah, kemudian dari hal ini Al-Marigi mengatakan bahwa tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat berperang menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan. Jadi pada intinya berperang itu pada sebenarnya adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi apabila sudah ada mereka yang berperang, mereka yang ikut berperang, maka gugur sudah kewajiban yang lain. Jadi hukumnya itu pada aslinya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Dimana jika fardu kifayah itu apabila sudah ada yang mewakili ikut berperang, maka gugurlah kewajiban orang yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang beriman berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Jadi jika sudah dilakukan oleh beberapa orang, maka kaum muslimin yang lain itu sebaiknya melaksanakan tugas yang lain. Jadi tugas yang lain ini terutama adalah yaitu kegiatan menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan dengan baik. Jadi jangan sampai ayat ini merupakan teguran dari peristiwa orang kafir, orang munafik yang mencela orang mukmin, padahal berperang itu bukan hal yang wajib. Ternyata orang munafik mengatakan bahwa celakalah mereka yang tidak ikut berperang. Jadi ayat ini turun. Kemudian ayat ini turun memberikan penegasan bahwa berperang itu pada dasarnya hukumnya adalah fardu kifayah. Dan pada kandungan Quran Surat At-Taubah ini kita orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam itu tidak semuanya pergi berperang, namun ada yang sebagian menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama, kemudian mereka menyampaikan ilmu agama itu dengan baik. Nah, ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang wajibnya pendalaman agama dan bersedia untuk mengajarkannya di berbagai pemukiman serta memahamkan orang-orang lain tentang agama sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin.
Nah, orang-orang yang beruntung dirinya memperoleh kesempatan untuk mendalami agama dengan maksud seperti ini. Mereka mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kalah tingginya dengan kalangan pejuang yang mengorbankan harta dan jiwanya dalam meninggikan kalimat Allah. Nah, bahkan mereka yang menuntut ilmu ini boleh jadi lebih utama pahalanya, lebih utama keutamaannya daripada para pejuang yang ikut berperang. Nah, jadi saya tegaskan kembali bahwa ayat ini menjelaskan dan juga menegaskan bahwa berperang itu bukan fardu ain melainkan fardu kifayah, yang mana ketika sudah diwakili oleh beberapa orang gugurlah kewajiban orang yang lain. Nah, orang yang lain ini dianjurkan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu supaya orang-orang mukmin yang lain itu juga mengetahui hukum-hukum agama secara umum dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi di sini mengisyaratkan ada pembagian tugas di kalangan orang-orang muslim atau mukmin. Baik, kita lanjut ke surat Ali Imran. Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Laayatin liulil albab alladhi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Kita beranjak ke terjemahan kosakata atau mufrodat. Lafadznya yang pertama adalah kholqi, kholqun atau kholqi penciptaan, waktilafi bergantinya, liulil albabi orang yang berakal, yad'uruna mengingat, qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, junubihim berbaring, batilan sia-sia. Baik. Kandungan dari Quran surat Ali Imran ayat 190 ayat 190 dan 191. Nah, perlu kita ketahui tujuan dari ayat ini adalah sebagai pembuktian tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan pada hakikatnya itu telah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini dipahami dengan adanya undangan kepada manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan aneka benda angkasa seperti matahari, bulan, jutaan gugusan bintang-bintang yang ada di langit, terus pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, sangat mendetail, itu semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Nah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah ini dapat kita renungkan dan dapat kita pikirkan, dapat kita renungkan, terutama bagi orang-orang yang memiliki akal murni. Nah,
Al-Quran memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia keilmuan yang terkait dengan kegiatan berpikir, yaitu ulul albab. Ulul albab ini adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni sehingga tidak akan mengalami kerancuan dalam berpikir. Orang yang merenungkan tentang fenomena alam orang-orang yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini, dari ayat ini kita dapat ditafsirkan bahwa Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya dari seorang manusia itu adalah kegiatan berpikir. Manusia itu diberikan karunia oleh Allah, yaitu berupa akal pikiran. Yang membedakan antara manusia dan hewan itu adalah akal pikiran dan juga hati. Nah, di mana akal pikiran ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk kegiatan berpikir. Berpikir ini nantinya akan mengantarkan kita untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa kita mengagungkan dan mempercayai akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada ayat ini tadi, pada Quran surat Al-Imran ayat 190-91 ditegaskan bahwa di kegiatan yang ada di ayat ini, kegiatan ini mendahulukan dzikir atas fikir. Karena dengan dzikir mengingat Allah, menyebut nama dan keagungannya, hati ini akan menjadi tenang. Lalu dengan ketenangan ini, pikiran akan menjadi cerah sehingga siap untuk memperoleh limpahan ilham dan bimbingan ilahi. Nah, dalam konteks pikir atau akal, Muhammad Abduh itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sumber informasi dan konfirmasi bagi akal. Jadi Al-Quran ini adalah sumber informasi yang paling utama. Nah, akal ini harus tunduk kepada Al-Quran dalam arti akal ini tidak boleh melampaui batas atau menyeleweng dari apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Islam telah menuntun agar kehebatan potensi akal itu dimanfaatkan oleh ayat ini melalui keagungan penciptaan langit dan bumi, serta fenomena pergantian siang dan malam dalam rangka mengungkap rahasia keagungan Tuhan. Nah, ayat ini memberikan hikmah dan pelajaran bahwa sekecil apapun makhluk ciptaan Tuhan, semuanya ini memiliki fungsi atau kegunaan. Tidak ada yang sia-sia. Semua yang ada di bumi, semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini pasti memiliki fungsi dan kegunaan. Tidak ada yang sia-sia. Lalu tugas manusia ini apa? Yaitu memaksimalkan potensi akalnya untuk mengurai dan mempelajarinya sehingga menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta potensi akal manusia tidak boleh melanggar atau menyimpang ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak sepatutnya terjadi kesombongan intelektual, tetapi justru harus menunjukkan sikap rendah hati dalam berilmu dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari siksa neraka. Baik. Garis besarnya kita lihat pada terjemahan ayatnya. Nah, garis besar dari kandungan Quran surat Ali Imran ini yaitu bahwasannya Allah menciptakan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang ini bukan tanpa alasan, bukan suatu hal yang sia-sia, melainkan di balik itu semua terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal kaitannya dengan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Nah, pada ayat ini juga ditegaskan bahwasannya kita zikir itu
kegiatan zikir itu lebih didahulukan daripada kegiatan fikir, karena ketika kita sudah berzikir, kita mengingat akan kekuasaan Allah, maka pikiran kita itu akan menjadi cerah, sehingga otak atau akal ini dapat menerima suatu informasi, menerima ilmu pengetahuan secara baik. Nah, kemudian ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu atau sudah memiliki ilmu, menjadi seorang ilmuwan, maka jangan sampai kita itu memiliki sifat sombong. Jangan sampai kita memiliki sifat sombong dan senantiasalah kita untuk selalu memohon perlindungan dari azab neraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi ayat ini pada intinya adalah memerintahkan kepada kita supaya kita ini bisa mau untuk berzikir dan juga berpikir. Kita mampu memaksimalkan potensi akal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya ada yang namanya sekolah, bahwasannya manusia itu kan dilahirkan dengan memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi ini tidak akan mampu berkembang apabila manusia tidak mau mengasahnya, tidak mau mengembangkannya. Nah, salah satu sarana yang bisa memfasilitasi kita untuk bisa mengembangkan potensi akal pikiran kita itu adalah melalui pendidikan, menuntut ilmu, mencari ilmu. Dengan mencari ilmu ini kita dapat memaksimalkan dan juga mengembangkan potensi kita, terutama potensi akal pikiran, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa menjadi orang yang berilmu, kita tidak menjadi orang yang bodoh, dan kita terutama apabila kita bisa mengamalkannya, wah itu nanti akan sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah. Baik, kita lanjut kepada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzzu fanshuzzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Terjemahan kosakata atau mufradat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila, apabila dikatakan tafassahu, berilah kelapangan, angsuzu, berdirilah kamu, yarfa'illahu, Allah akan mengangkat derajat, walladzina utul ilma, orang-orang dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat, khabir, maha teliti. Kandungan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini juga masih sama menerangkan tentang adab menuntut ilmu. Beberapa hal yang terkandung dalam ayat ini sebagai berikut. Yang pertama adalah etika dalam majelis. Etika dalam majelis ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam suatu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang. Dan tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri membuat enggan memberikan tempat. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasannya sebagai orang yang beriman harus melapangkan hati demi saudara kita yang lain. Dengan memberikan kelapangan kepada orang lain, maka niscaya Allah akan melapangkan bagimu. Artinya, karena hati ini telah dilapangkan terlebih dahulu menerima sahabat, hati kedua belah pihak akan sama-sama terbuka, dan hati yang terbuka akan memudahkan segala urusan.
Baik, kandungan yang ada pada ayat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, Mujadilah ayat 11 ini, yang pertama adalah etika dalam majelis. Jadi, sebelum saya jelaskan garis besarnya bahwa ayat ini diturunkan itu pada hari Jumat ketika Rasulullah berada di atas tempat yang sempit. Dan menjadi kebiasaan bagi beliau memberikan tempat khusus bagi para sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Nah, karena besarnya jasa mereka, jadi Rasulullah ini biasanya memberi tempat yang khusus bagi sahabat yang terlibat dalam perang Badar, karena sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka. Nah, lalu ketika majelis telah berlangsung, datanglah beberapa orang sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemudian datang pula sahabat yang lainnya, masuk. Mereka yang baru datang ini memberi salam dan Rasul serta sahabat menjawab salam tersebut. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat lain yang tidak terlibat dalam perang Badar itu untuk mengambil tempat lain, agar para sahabat yang berjasa itu duduk di dekat Nabi. Nah, perintah Nabi itu mengecilkan hati mereka yang disuruh berdiri. Jadi sahabat yang sudah dari awal tadi sudah mendekat ke Rasul, itu kan sahabat yang tidak terlibat dalam perang Badar. Kemudian ketika sahabat yang terlibat dalam perang Badar itu datang, maka Nabi menginstruksikan supaya sahabat yang awalnya duduk di dekat Nabi itu supaya bergeser supaya sahabat yang ikut terlibat perang tadi duduk di dekat Nabi. Nah, ternyata instruksi Nabi tersebut itu mengecewakan hati sahabat yang awalnya duduk di dekat Nabi. Kemudian perkara ini kemudian digunakan oleh orang-orang munafik untuk memecah belah dengan berkata, katanya Muhammad berlaku adil. Tetapi ternyata tidak. Nabi Muhammad pun mendengar kritikan tersebut. Lalu bersabda, Allah merahmati siapa yang memberi kelapangan bagi saudaranya. Kaum beriman segera menyambut tuntunan Nabi dan ayat di atas pun turun mengukuhkan perintah dan sabda Nabi itu. Jadi karena hal itu ayat Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 ini turun. Jadi dalam menuntut ilmu itu sebaiknya kita itu juga kalau dalam istilah Jawa itu istilahnya adalah dede-eding. Jadi berikan juga kemudahan dan juga kelonggaran terhadap sesama muslim yang pada saat itu juga hadir di majelis, karena sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa apabila kita memberikan kelapangan kepada orang lain, maka niscaya Allah akan juga melapangkan kita. Seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ini Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Artinya orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Perlu juga diingat bahwa ayat 11 Al-Quran surat Mujadilah ayat 11 ini tadi diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ini ditujukan hanya untuk kepada orang-orang yang beriman. Pada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung. Ini berarti
Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar. Yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh, dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, tulisan maupun dengan keteladanan. Nah, jadi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan itu jangan sampai dengan kepemilikannya itu dia bisa menjadi orang yang sombong, dia bisa menjadi orang yang semena-mena, jangan sampai. Alangkah baiknya ketika orang itu berilmu, maka ia menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang sopan, santun, bisa menghargai terhadap sesama, dan yang terutama adalah saling toleransi, memiliki toleransi yang tinggi. Dalam arti ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, jangan sampai kita itu gampang menyalah-nyalahkan atau fanatik. Jangan sampai kita seperti itu. Dan orang yang berilmu itu merupakan sebuah kewajiban juga untuk dia mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada pihak lain. Supaya apa? Supaya ilmu itu bisa berkembang, bisa bermanfaat terhadap sesama. Pada akhir ayat juga dijelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang samar di hadapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua apa yang kita kerjakan. Orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan yang jahat akan dibalas sesuai dengan kejahatannya. Jadi semua yang kita kerjakan, baik buruk yang kita lakukan, itu pasti terdeteksi oleh Allah, terlihat oleh Allah, karena tidak ada yang samar di hadapan Allah. Sesuatu yang baik maka akan mendapatkan balasan kebaikan juga, dan sesuatu yang jahat maka juga akan dibalas dengan sesuatu yang jahat. Baik teman-teman, kita lanjut ke hadis riwayat Ibnu Majah. Hadisnya berbunyi, Haddatsana Hisham ibn Ammar, haddatsana Hafsu ibn Sulaiman, haddatsana Katsir ibn Sindir, an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Sirin, af Anas ibn Malik qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa wadi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallihil khanazir al-jawhara wal lu'lu' wad-dhahab. Jadi artinya, telah bercerita kepada kami Hisham bin Ammar dari Hadis bin Sulaiman dari Hafiz, ini salah tulis ya, dari Hafiz bin Sulaiman, dari Kasir bin Shindir, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan menempatkan ilmu kepada yang bukan ahlinya bagaikan memakaikan intan, permata, dan emas kepada binatang babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terjemahan kosakata atau mufradat. Thalabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun, kewajiban, wa wadi'ul ilmi, dan menempatkan ilmu, al-khanaziri, babi, al-jauhar, permata, wa dhahab, dan emas. Nah, kandungan ayat. Ini kandungan ayatnya. Kandungan dari hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagaimana telah diketahui bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia. Tidak terkecuali tua atau muda, besar maupun kecil, mereka semuanya dikenai beban atau taklif untuk mencapainya.
Bagaimana mungkin seseorang tidak butuh ilmu padahal dia sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kiranya diperjelas bahwa hukum menuntut ilmu itu berbeda-beda tergantung kondisi setiap orangnya. Umpamanya, hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah. Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, maka bagi yang lainnya hukumnya menjadi sunnah. Terkadang hukum mencari ilmu ini juga menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melaksanakan ibadah atau mengerjakan muamalah, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah dan melaksanakan muamalah tersebut. Karena kalau kegiatan ibadah itu adalah hak prioritas masing-masing seorang hamba, karena ibadah itu hubungannya antara hamba tersebut dengan Allah. Jadi ini sifatnya itu wajib. Jadi wajib fardu ain, wajib ain bagi setiap manusia itu menuntut ilmu kaitannya untuk mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah dan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Karena ibadah itu kan dilaksanakan oleh masing-masing mukmin, masing-masing orang Islam. Jadi semuanya wajib untuk mengetahuinya, jadi wajib untuk mempelajarinya. Seperti misalnya sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban masing-masing umat Islam. Maka mau tidak mau wajib bagi seorang umat Islam itu untuk mempelajari tata cara sholat 5 waktu. Lanjut. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama, bahkan dia adalah jihad di jalan Allah. Terutama pada zaman kita sekarang ketika kerusakan mulai tampak di tengah masyarakat dan menyebar secara luas, ketika kebodohan mulai merata dan kalangan orang yang mencari fatwa tanpa ilmu, dan ketika perdebatan menyebar di kalangan manusia, 3 hal ini mengharuskan kita agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jadi ketika di tengah masyarakat itu kerusakan sudah menyebar luas, lalu kebodohan itu mulai merata di kalangan orang, terus kemudian perdebatan menyebar di kalangan manusia. Nah, maka 3 hal ini adalah 3 yang melatar belakangi kita supaya kita itu bisa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, supaya kita itu benar-benar mendapatkan ilmu sehingga kita tidak tersesat. Kita tidak mudah melakukan menyebar perdebatan di kalangan manusia, apalagi perdebatan itu dapat memecah belah sesama umat Islam. Dan seperti itu. Ini merupakan bentuk-bentuk keutamaan kita dalam menuntut ilmu. Sebuah dorongan kepada kita agar selalu senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian lanjut kita ke poin mari implementasikan. Sebelum teman-teman dan juga saudara sekalian mengamalkan pelajaran yang ada pada Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat Ali Imran ayat 190-191, Quran surat At-Taubah ayat 122, dan hadis Nabi. Jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Nah, setelah kita mempelajari kandungan-kandungan dari 3 surat, 3 ayat Al-Quran dan 1 hadis Nabi yang telah saya paparkan di depan tadi, alangkah baiknya apabila kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terkait adab mencari ilmu. Adab mencari ilmu bagi setiap orang yang akan mencarinya adalah hendaklah yang bersangkutan memahami bahwa tujuan mencari ilmu adalah untuk memperoleh ridho Allah, bukan untuk memperoleh harta dunia. Hal ini juga ditegaskan dalam kitab klasik, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, bahwasannya seseorang yang mencari ilmu itu harus didasari oleh niat yang ikhlas. Ikhlas hanya mengharap ridho Allah semata. Sangat haram dan juga tidak
diperkenankan ketika seseorang itu mencari ilmu dengan tujuan dunia, dengan tujuan mendapatkan sanjungan, dengan tujuan supaya mendapatkan posisi yang terbaik, dengan tujuan supaya dihargai oleh manusia, itu sangat tidak boleh. Itu hukumnya adalah haram. Jadi saya tegaskan bahwa sebelum kita berangkat mencari ilmu, tata dulu niatnya, tata dulu hatinya, niatkan semuanya itu ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Lalu yang kedua adalah bagi orang yang sudah memperolehnya, hendaklah yang bersangkutan tidak merasa sombong dan takabur atas raihan ilmunya, sebab semuanya hanya sebatas titipan amanat dari Allah. Perlu kita ketahui, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita menjadi orang yang berilmu, itu jangan sampai kita itu menjadi orang yang sombong. Jangan sampai ilmu itu menjadikan diri kita sombong. Justru sebaliknya, ilmu itu menjadikan kita semakin rendah hati dan bijaksana. Kita itu harus ingat bahwasannya semua yang kita miliki, semua yang kita dapat, itu semuanya tidak lepas dari Allah. Semuanya tidak lepas dari titipan Allah. Yang mana ketika kita sudah memiliki ilmu, itu sebisa mungkin kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih apabila kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Ya, setidaknya kita bisa mengajarkannya kepada anggota keluarga kita sendiri dulu. Misalnya, bagi yang kakak-kakak itu bisa mengajarkannya kepada adik-adiknya, seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu benar-benar sesuatu yang urgen, sesuatu yang ya kalau bisa ya wajib, setiap orang itu harus menuntut ilmu. Setiap orang itu harus menuntut ilmu, terlebih adalah ilmu yang kaitannya dengan ibadah dan muamalah, yang mana itu merupakan ilmu untuk mengetahui bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah, maka itu adalah hukumnya fardhu ain. Jadi menuntut ilmu dengan setinggi-tingginya untuk sangat banyak manfaatnya daripada menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang belum tahu menjadi tahu. Banyak informasi, banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari menuntut ilmu. Sehingga ini nanti dapat menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat, itu baik bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menuntut ilmu, tetap semangat. Percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan. Menuntut ilmu itu memang pahit, namun kebodohan itu jauh lebih pahit. Baik, sore hari pergi ke rumah Ani ditemani dengan si Maman. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Menanam jagung di kebun Hasan, tak lupa untuk selalu menyiram. Karena telah selesai pembahasan, maka saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.